Selamat malam, shalom. Shalom. Bapak, Ibu, anak-anak, keluarga besar, sektor Hibarias, sektor Siloam, dan sektor Bethesda. Marilah kita siapkan hati-hati kita untuk kita ada dalam kebaktian kunci bulan. Dan kebaktian di malam hari ini akan dipimpin oleh Ibu Penatua, Ibu Vin Sauleka. Umat Tuhan di sektor Tiberias, Siloam, dan Bethesda yang ada di rumah, dan para pelayan yang ada di titik pelayanan di sini. Selamat malam dan shalom. Shalom. Mari kita siapkan seluruh hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan, dan kita ada dalam kebaktian kunci bulan di saat ini. Karena itu kita menjemput umat Tuhan untuk berdiri, dan kita membuka ibadah ini dengan memuji dari nyanyian Bapa, Engkau sungguh baik.
Engkau sungguh baik bagi kami dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Karena itu kami bersyukur dan berterima kasih buat Tuhan, sehingga kami boleh ada di akhir daripada bulan Agustus ini, Tuhan. Karena itu dalam kebaktian kita di malam ini, dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya, kiranya itu mau jadi demi nama Bapa, demi nama Anak, dan dituntun oleh Roh-Mu yang kudus. Damai sejahtera Allah menyertai kita semua yang beribadah di malam ini. Bapa di surga, di malam ini juga kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Kami mengaku sungguh Tuhan, bahwa sebagai manusia kami tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan kami. Karena itu kami mohon Tuhan, tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya apa yang kami baca, kami dapat mengerti dan kami dapat melakukan kebenaran firman dalam seluruh perjalanan kehidupan kami, dari hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan lembaga pembinaan jemaat, maka dalam ibadah, dalam kebaktian kunci bulan di saat ini, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Lama, yaitu Amsal 25 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Amsal 25 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Jikalau seterumu lapar, berilah dia roti, dan jikalau ia dahaga, berilah ia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Sampai sekian jauh adalah pasal pembacaan kita di malam ini. Dan yang paling berbahagia apabila kita mendengar, membaca, dan kita dapat melakukan kebenaran firman ini dalam seluruh kehidupan kita dari hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Kita sambut dan menyanyi dari nyanyian GPM 260 pada baitnya yang pertama. Umat Tuhan yang diberkati, saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan atas kehidupan kita
yang nyata dan sangat luar biasa. Hal ini karena sebagai umat Tuhan, kita mesti mengakui di dalam iman bahwa hanya oleh karena campur tangan Tuhan, hanya oleh karena kasih-Nya yang menjaga dan memelihara kehidupan kita ini, maka kita sudah boleh dipertimbangkan Tuhan di akhir bulan Agustus, bulan yang ke-8 di tahun 2021. Hari-hari kehidupan ini kita jalani dengan banyak sekali tantangan yang dihadapi, yang seringkali membuat kita khawatir dan takut. Terlebih karena pandemi COVID-19 masih tetap menjadi pergumulan umat manusia di seluruh dunia, termasuk kita di sini. Pengaruh pandemi COVID-19 telah mempengaruhi seluruh sendi kehidupan ini, sehingga kehidupan ini dijalani secara tidak normal. Kehidupan yang tidak normal bukan saja terjadi secara mendunia di tengah masyarakat, tetapi justru yang paling terasa adalah di dalam kehidupan setiap keluarga, termasuk keluarga orang Kristen. Walaupun demikian, kehidupan ini harus terus diperjuangkan, dirawat dan dijaga supaya dapat terus memuliakan dan menyalurkan dan memasyurkan nama Tuhan Sang Pemberi hidup ini. Umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, khususnya sektor Tiberias, Siloam, dan Bethesda. Pernah kita mendengar sebuah istilah klasik dalam kehidupan orang Maluku yang mengatakan begini: beta maafkan ale, tapi beta pun hati sutawar for ale. Karena apa yang ale bikin for beta akan tak tusus sampai di jantung. Ale cuma bisa bicara maaf ale, sen rasa akan pun sakit. Ini sering kita dengar, dan mungkin saja kita adalah orang-orang yang pernah merasakan dan mengatakan pernyataan yang sama di atas ketika mengalami sebuah kekecewaan dan penderitaan akibat perbuatan seseorang yang menyakiti kita. Dengan kata lain, bahwa pernyataan tersebut adalah sebuah pengampunan yang diberikan, namun tidak merupakan sebuah pengampunan yang sesuai dengan pembacaan kita di malam ini, yakni Amsal 25 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Realitas dan kata hati terkadang menjadi sebuah pergulatan hebat yang sering dialami oleh siapapun ketika harus mengambil sebuah keputusan yang sulit. Apalagi ketika keputusan tersebut harus diputuskan pada seseorang yang menyakiti dan membuat kita kecewa dan sebagainya. Serasa hanya ada satu tindakan yang pantas, yakni membalas, agar serasa imbas apa yang kita alami dan apa yang kita rasakan. Apalagi dalam kehidupan saat ini, di mana harga diri serasa menjadi sesuatu yang begitu mahal, sehingga apa saja yang akan dilakukan, walaupun harus bertentangan dengan kata hati kita. Inilah yang akan menjadi refleksi dan pergumulan kita di penghujung bulan Agustus ini, sebelum kita melangkah dalam pergumulan di bulan yang baru. Dan pembacaan Alkitab saat
yakni Amsal 25 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-22, dan tema bulanan keluarga sebagai basis pembinaan umat, dan tema mingguan keluarga yang melakukan kebaikan akan mewarisi kehormatan. Amsal 25 ayat 21 sampai dengan 22 akan memberikan penguatan bagi kita bahwa pengampunan adalah kunci untuk mendamaikan realitas dan kata hati yang tak bisa disatukan tersebut. Umat Tuhan yang diberkati, banyak orang terkesan memberikan pengampunan hanya sekedar agar terlihat dan diakui, namun sesungguhnya hatinya secara utuh tidak menyatakan pengampunan. Pengampunan bibir bukanlah gambaran pengampunan dari hatinya. Amsal mengatakan, jikalau seterumu lapar, berilah dia roti, dan jikalau ia dahaga, berilah ia minum air, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Itu berarti tidak ada alasan apapun untuk kita tidak memberikan pengampunan kepada siapapun yang sudah menyakiti kita. Bahkan bukan saja pengampunan, namun Amsal menegaskan bahwa pengampunan tersebut harus diikuti dengan sebuah tindakan iman, yakni terus ada dan memberikan pelayanan bagi mereka yang menyakiti kita. Kita harus membuang jauh-jauh kebencian dan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Beberapa hal penting yang harus kita sadari, yaitu kebencian adalah cara iblis untuk merusak hidup kita. Iblis ingin hidup kita hancur melalui kebencian dan sakit hati. Iblis punya tujuan untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kehidupan kita. Kalau kita baca Yohanes 10 ayatnya yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kebencian merupakan cikal bakal terjadinya kejahatan. Ada banyak kejahatan yang terjadi di sekitar kehidupan kita karena dilatar belakangi dengan kebencian. Karena itu kita harus menjaga hati kita agar selalu bersih dan murni. Tuhan tahu kedalaman hati kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Kita harus menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Ketika kita dapat menjaga kemurnian hati kita dengan firman Allah dan Roh Kudus yang ada di dalam kita, maka orang-orang di sekitar kita akan menyukai keberadaan kita. Lalu kita menjadi orang-orang yang disukai dan disenangi oleh orang-orang di sekitar kita. Umat yang diberkati oleh Tuhan, mengasihi membawa kita kepada kemenangan. Iblis ingin memperdaya dan menghancurkan hidup kita lewat kebencian dan sakit hati. Dengan kita berhasil mengasihi orang yang telah menyakiti kita, itu berarti kita telah menang dari tipu daya iblis. Kita telah menutup rapat pintu bagi iblis untuk menipu kita. Kemenangan menjadi milik kita
saat kita mampu mengasihi orang yang telah menyakiti kita. Amsal 25 ayat 21 sampai 22. Sadar bahwa di tengah situasi yang menyakitkan, Allah selalu merancangkan hal yang baik bagi kita. Segala sesuatu terjadi di dalam hidup kita semuanya tidak terlepas dari seizin Tuhan. Ia mempunyai rancangan yang mulia dalam hidup kita. Ia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayatnya yang ke-28. Jika mampu mengasihi orang yang telah menyakiti kita, maka itu akan mendatangkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Karena hal itu merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan, tetapi telah berhasil kita lakukan, dan Tuhan memperhitungkan hal tersebut. Orang dewasa rohaninya, yaitu di saat dia mampu untuk melakukan firman Allah dalam hidupnya. Umat Tuhan yang diberkati, kita telah mendengar firman Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ajaran Yesus ini sangat bertolak belakang dengan realitas dunia sekarang ini. Itu sebabnya sangat mudah sekarang ini orang bisa menghilangkan nyawa orang lain karena sakit hati dan dendam. Perasaan tersinggung dibalas dengan kekerasan, hoax dibalas dengan hoax, makian dibalas dengan makian, dan begitu seterusnya. Maka jika saja semua orang mau merendahkan hati dan mengikuti ajaran Yesus ini, dunia yang keras ini akan menjadi lebih lembut. Jika saja manusia mau mengasihi mereka yang berbuat jahat dengan kasih yang tidak normal ini, hidup akan jauh lebih baik. Alasan mengapa kita mengasihi dan mengampuni orang-orang yang berbuat jahat atau musuh adalah karena hanya dengan cara itu kejahatan dapat dikalahkan. Hanya kebaikan yang dapat membawa kebaikan. Hanya terang yang dapat mengusir kegelapan. Kekerasan tidak akan pernah memenangkan hati orang jahat. Yesus katakan, dengan mengasihi orang jahat, bahkan musuh seteru kita, bagi mereka akan terbit matahari kebenaran. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadanya. Amsal 25 ayat 21 sampai dengan 22. Umat yang diberkati Tuhan, pekan atau minggu ini Gereja Protestan Maluku mencanangkan sebagai pekan bina keluarga dengan tema keluarga yang melakukan kebaikan akan mewariskan kehormatan. Sebagai bagian dari refleksi iman keluarga-keluarga untuk menyambut HUT GPM yang 86. Dan dari keluarga kita akan belajar memberikan pengampunan secara utuh. Suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak. Dan setelah keluarga menjadi corong utama pengampunan yang sesungguhnya, maka dalam persekutuan maupun dalam kehidupan bergereja terjalinlah suasana surgawi yang penuh sukacita dan kedamaian tanpa ada permusuhan.
Kita akan meninggalkan bulan Agustus dengan sejuta cerita. Dan di depan bulan yang baru menanti kita dengan cerita-cerita yang baru. Untuk itu marilah kita minta hikmat dan tuntunan Tuhan, agar dalam pergumulan kita di bulan September 2021, ruang hati kita akan terisi penuh dengan pengampunan untuk kita tabur dan berjalan di bulan yang baru. Berkat Tuhan tersedia bagi semua orang dan semua keluarga yang tetap berbuat baik dalam hidupnya. Tuhan memberkati kita di malam ini. Amin. Mari kita tenang dan kita ada dalam doa syafaat kita di malam ini. Mari kita berdoa. Yang Maha Besar Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu kami sapa dalam anak-Mu Yesus Kristus, penyelamat hidup dan kehidupan kami. Sebagai umat Tuhan yang ada di sektor Tiberias, Siloam dan Bethesda, kita semua bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan atas kehidupan kita yang nyata dan sangat luar biasa. Karena itu sebagai umat Tuhan yang ada di 3 sektor ini, terima kasih Tuhan atas kasih anugerah serta penyertaan Tuhan bagi kita semua. Bahkan nafas hidup ini Tuhan masih berikan bagi kami sampai di hari ini. Sehingga kita mesti mengakui di dalam iman bahwa hanya oleh campur tangan Tuhan, hanya oleh kasih dan kemurahan yang menjaga dan memelihara kehidupan kita, maka kita boleh dipertimbangkan Tuhan di akhir bulan Agustus ini, bulan yang ke-8 di dalam tahun 2021. Walaupun hari-hari kehidupan ini kami jalani dengan banyak sekali tantangan yang kita hadapi, yang seringkali membuat kita khawatir dan takut, terlebih karena pandemi COVID-19. Tapi kami yakin sungguh Allah selalu bersama-sama dengan kami dalam seluruh kehidupan kami. Karena itu kami mohon Tuhan atas segala salah dan dosa kami yang kami lakukan di sepanjang bulan Agustus ini, yang tidak berkenan di hati Tuhan, dalam sikap, dalam tutur kata, dalam perbuatan kami, baik nyata maupun tidak nyata, sadar maupun tidak sadar. Kami mohon Tuhan dapat mengampuni kami, supaya dengan pengampunan daripada Tuhanlah kami diberkati dan dilayakan untuk memasuki bulan yang baru dengan seluruh pergumulan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di malam ini kami berdoa bagi kehidupan keluarga rumah tangga di 3 sektor ini, dari rumah tangga yang pertama sampai di rumah tangga yang terakhir, baik itu laki-laki perempuan, orang tua, papa, mama, opa dan oma, anak-anak, adik dan kakak, saudara bersaudara. Kami mohon Tuhan Allah dalam Yesus Kristus, berkatilah kehidupan kami dengan berbagai-bagai pergumulan hidup yang kami bawa pada Tuhan. Pergumulan anak-anak kami, pergumulan dalam berbagai tugas tanggung jawab selaku orang tua, dalam pekerjaan kami, dalam seluruh aktivitas kami, dalam berbagai tantangan
kehendak-Mu Bapa. Bapa di surga, di malam ini kami berdoa Tuhan, bagi anak-anak kekasih kami yang masih ada dalam kandungan ibu, yang masih bayi sampai yang sudah dewasa, yang ada dalam jenjang-jenjang pendidikan, yang paling bawah sampai yang paling atas. Anak-anak kami yang terpisah jauh dari orang tua bahkan sanak saudara, karena pendidikan, karena tugas tanggung jawab pekerjaan. Kami mohon Tuhan, memberkatilah mereka dengan seluruh kehidupan mereka. Tapi juga Tuhan, mereka selalu mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka, dan mereka taat dan setia kepada Tuhan, supaya masa depan mereka Tuhan siapkan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Di malam ini kami berdoa Tuhan, bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia, janda, duda, yatim piatu, berkebutuhan khusus. Tuhan menyertai mereka, supaya ada iman dan pengharapan, ada sukacita yang mereka rasakan dalam seluruh kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan bagi yang sakit di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Tuhan, Engkau adalah dokter dan tabib yang benar. Berkatilah mereka Tuhan, melalui makanan, obat-obatan, minuman, bahkan dalam seluruh pergumulan-pergumulan kehidupan mereka, demi kesembuhan mereka. Kami yakin sungguh, dengan iman dan keyakinan, ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan bagi mereka untuk dipulihkan. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa bagi kami selaku para pelayan di 3 sektor ini, baik majelis pendamping, koordinator unit, pengurus wadah-wadah pelayanan, wadah pelayanan perempuan laki-laki, sekolah minggu angkatan muda, tunas sekolah minggu. Tuhan memberkati mereka semua, dan Tuhan mampukan kami semua supaya kami mampu melakukan seluruh tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami di kebun anggur Tuhan. Dan kami juga mampu untuk membawa umat ini sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Di malam ini juga Tuhan kami mau berdoa bagi pemerintah kami, pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah, khususnya Provinsi Maluku, Kabupaten, Kota, Gubernur dengan semua jajarannya, Wali Kota dengan seluruh jajarannya, sampai pada RT dan RW. Tuhan memberkati mereka, supaya mereka dapat melakukan yang terbaik bagi masyarakat ini Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi COVID-19 yang sampai saat ini Tuhan, kami tidak tahu kapan akan berakhir. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kami percaya dan kami yakin sungguh, ketika kami mengikuti aturan-aturan pemerintah, menjaga protokol kesehatan, maka dapat memutuskan mata rantai COVID-19 ini daripada kami. Karena itu Tuhan, kami serahkan semuanya hanya dalam tangan kasih dan pimpinan Tuhan. Ya Tuhan Bapa di surga, kami berdoa Tuhan di malam ini bagi gereja Tuhan, dari tingkat sinode, tingkat klasis, sampai di tingkat jemaat. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan bagi mereka
untuk dapat melakukan dan tanggung jawab pelayanan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Tuhan Yesus, di malam ini juga kami berdoa bagi kehidupan keluarga di sini. Keluarga Bapak Pilatu Merisa bersama dengan keluarga Bapak Ulis Seleti yang tetap setia membuka rumah kediaman mereka sebagai mesbah untuk kita ada dalam kebaktian minggu, bahkan kebaktian lainnya. Tuhan Allah, dalam nama Yesus Kristus, Engkau memberkati kedua keluarga ini. Tuhan berikan berkat yang berlimpah-limpah dalam kehidupan keluarga ini Bapa. Karena itu Tuhan, dalam seluruh tugas tanggung jawab, pekerjaan, apapun yang mereka lakukan demi kehidupan rumah tangga mereka, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Di malam ini juga Tuhan kami berdoa bagi persembahan syukur kami yang kami bawa dari bilik-bilik rumah tangga kami dengan penuh kekurangan dan kelebihan. Kami mohon Tuhan Yesus, terimalah akan persembahan syukur kami ini demi perluasan pekerjaan, dan bukan saja materi yang kami berikan bagi Tuhan, tapi seluruh hidup dan kehidupan kami berikan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, di malam ini kami berdoa Tuhan bagi kebenaran firman Tuhan yang boleh saja kami baca dan boleh saja kami sampaikan firman ini. Kiranya firman ini kami dapat melakukannya dalam seluruh kehidupan kami dan tetap menjadi berkat bagi kehidupan kami. Tetap diberkati Tuhan, dan kami akan melengkapi di bulan yang baru ini. Biar Tuhan melangkah bersama kami di bulan yang baru dengan seluruh pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan hidup. Bapa, inilah doa kami yang kami bawa pada Tuhan di malam ini. Ampunilah salah dan dosa kami. Lalu demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa pada Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan kita mohon berkat. Sesudah itu kita menutup akan ibadah kita di malam ini dengan kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 131, baitnya yang pertama, kedua, dan ketiga. Kita mohon berkat. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa, Yesus Kristus akan selalu menuntun kita, serta Roh Kudus akan selalu menuntun langkah kita di tiap hari dalam seluruh perjalanan kita, dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin. PKJ nomor 131, ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Serta
dengan berakhirnya lagu tiap Tuhan tuntun langkahku, maka berakhirlah ibadah kita di malam ini. Selamat malam dan salam. Oh.